Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sambut ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita dan wajah yang berseri-seri. Karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita sungguh nyata. Mazmur 67 ayat 5 menyatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi.
Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintipmu di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Sahabat GKI Kebonjati yang Tuhan Yesus kasihi, saya senang dapat menjumpai saudara. Saya Pendeta Ricardus Sitorus dari GKI Kemang Pratama. Renungan kita pada hari ini bertemakan dosa yang diwariskan. Didasarkan pada Alkitab kita pada Kejadian 4 ayat yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk bersama-sama mau mendengarkan akan sapaan Tuhan serta juga perenungannya, sehingga itu menjadi bagian yang boleh kami ingat dan membekali kami dalam perjalanan kehidupan kami secara khusus sepanjang hari ini. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang bersabda, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 4 ayat 7. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pendeta di sebuah dusun yang miskin, yang menjadi amat geram ketika dihadapkan pada sebuah tagihan sebanyak 3 juta rupiah untuk sebuah pakaian wanita yang baru saja dibeli oleh istrinya. Pendeta itu mengatakan, "Mengapa kamu tega melakukannya, Mama?" Sang istri pun menjawab, "Aku tidak tahu, Papa. Aku sedang di toko melihat pakaian itu." Kemudian seolah-olah iblis berbisik kepadaku, "Aduh, kamu kelihatan begitu cantik dengan pakaian itu. Kamu seharusnya membelinya." Nah, Ma, kata suaminya, "Kamu toh tahu bagaimana harus menghadapi iblis itu. Perintahkan iblis itu berdiri di belakangmu." "Aku sudah lakukan, Papa," kata istrinya. Namun kemudian iblis itu berkata, "Dari belakang pun kamu kelihatannya cantik juga dalam balutan pakaian itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira mengapa sang istri membeli pakaian itu? Meskipun dia tahu harganya begitu mahal dan keuangan keluarga tidak mencukupi. Apakah karena paksaan iblis atau karena keinginannya sendiri? Sungguh pun sang istri membeli pakaian mahal itu karena ia begitu terpikat oleh keinginannya sendiri untuk memiliki pakaian itu. Padahal sebenarnya ia juga bisa memilih untuk tidak membeli pakaian itu. Iblis memang menggodanya, namun dia tidak pernah memaksa untuk membeli pakaian itu. Sekali lagi, itu adalah pilihan dari sang istri sendiri. Saudara-saudara, manusia diberikan kebebasan oleh Allah sehingga dapat membuat pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Termasuk pilihan apakah dia mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Sebab Allah tidak mau memaksa manusia untuk mentaati dirinya. Yang namanya dosa seringkali dimiliki manusia karena berbagai alasan. Karena
karena sakit hati, karena kurang penghargaan, karena iri, tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dirinya juga pernah mendapatkan dendam. Saudara-saudara, dosa seringkali juga akan berbuahkan dosa-dosa yang lain. Bukankah seringkali kalau kita benci kepada seseorang, maka kemudian kita juga akan menceritakan hal-hal yang buruk tentang dia kepada orang-orang lain, sehingga orang lain pun juga turut akan membenci dia. Orang lain juga memiliki prasangka buruk kepadanya. Bahkan juga mungkin juga kita akan memfitnah orang tersebut, sehingga kemudian dosa tersebut menjadi dosa kolektif dan juga akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Alkitab kita mempersaksikan tentang Allah yang memperingatkan Kain, bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kejadian selanjutnya Kain begitu dikuasai oleh keinginannya sendiri untuk membunuh Habel adiknya, karena dia begitu membencinya. Sebenarnya Kain itu marah kepada Allah karena persembahannya ditolak oleh Allah. Rasa malah, rasa malu membuat Kain ingin membunuh Habel. Lalu kemudian kita juga tahu, sesungguhnya ketika manusia diberikan anugerah kebebasan oleh Allah, Allah tidak mau memaksa manusia untuk mentaatinya. Allah ingin supaya manusia tahu batasan resiko ketika mereka memilih untuk tidak mentaatinya. Kain diberikan kesempatan untuk mempergunakan kebebasannya itu supaya ia berpihak kepada kehidupan sesama. Kain dapat mengambil sikap tegas. Saya mau mendengar dan mematuhi Allah saja untuk bisa mengalahkan godaan dosa. Dan dengan demikian ia terhindar dari dosa untuk membunuh adiknya. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kain tergoda untuk mengikuti keinginannya sendiri dan kalah oleh dosa. Dikatakan, lalu ia mengajak Habel ke padang dan membunuhnya di sana. Kain adalah cerminan umat manusia yang memiliki untuk secara sadar dia memilih mengabaikan peringatan Allah. Di dalam segala hal, manusia lebih sering melakukan dosa dengan sadar memilih untuk tidak mentaati Allah dan hidup di luar Allah. Manusia memilih untuk berdosa. Betapapun Allah sudah memberikan peringatan kepada manusia untuk manusia mau hidup benar, untuk memilih kehidupan. Tetapi manusia sendirilah yang justru memilih untuk tetap berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengabaikan akan peringatan dari firman Tuhan, kita menuruti keinginan atau hasrat hati kita sendiri, sesungguhnya itu adalah sebuah dosa yang seringkali kita wariskan kepada sesama kita. Kita menelurkan dosa tersebut kepada orang-orang berikutnya, keturunan-keturunan kita juga. Kita tahu saat ini dunia menjadi rusak karena hati manusia sudah membatu, tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan. Saudara, kita diingatkan, mari kita belajar memiliki hati yang peka, mau mendengar peringatan Tuhan, sehingga melalui kita kehidupan yang baik akan terwujud. Sahabatku, jemaat, juga simpatisan GKI Kebonjati, selamat ulang tahun yang ke-100. Kiranya saudara-saudara semua tidak pernah bosan berhenti belajar melalui firman Tuhan. Mau mendengar, mau peka
pun juga dengan peringatan-peringatan Tuhan. Selamat ulang tahun, mari kita melakukan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kita, secara khusus GKI Kebonjati, senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan peringatan bagi kami sehingga kami dapat hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami seringkali abai terhadap peringatan dari Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kepekaan, ajar kami juga mau terus mendengar akan suara-Mu dan mematuhinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Berjalan bersama Tuhan bagi saya seperti perjalanan ke sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri. Tetapi perjalanan misteri itu tidak dilalui sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan yang selalu membuat saya takjub, tergetar, dan terpesona dengan perjumpaan-perjumpaan yang terjadi dalam perjalanan itu. Misalnya ketika tahun 96 saya studi di psikologi, pada waktu itu keadaan ekonomi keluarga sedang tidak baik-baik.
Dan saya meminta pertolongan Tuhan, saya berdoa, dan Tuhan memberikan jawaban dengan menghadirkan satu murid les yang bagi saya cukup menolong untuk saya bisa membayar kuliah saya sendiri gitu ya. Tetapi murid itu ternyata yang diberikan murid tunarungu. Jadi saya tidak bisa menambah jumlah murid karena mesti mengajar dia dengan durasi yang mestinya 1 jam jadi 3 jam gitu ya. Tetapi yang menarik adalah ketika dalam titik di mana saya sudah lelah mengajar murid tunarungu ini dan mau berhenti, Tuhan menghadirkan perjumpaan yang cukup menarik. Ibu dari anak itu memberikan saya sebuah buku yang bisa menolong, maksudnya untuk mempermudah saya mengajar tidak harus 3 jam. Tapi saya mesti belajar dari buku itu. Buku itu berjudul Joy of Signing, yaitu buku bahasa isyarat bagi para teman-teman yang tunarungu. Dan yang menarik, anak ini kelas 3 SD namanya Samuel, begitu bersemangat untuk juga mengajari saya bahasa isyarat itu. Sampai akhirnya saya nggak cuma ngelesin, tapi saya juga diajari bahasa isyarat oleh Samuel, sehingga kemudian kami dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, perjumpaan berikutnya adalah ketika dia ulang tahun, saya diminta untuk membawakan firman di acara ulang tahunnya. Dan hari itu yang hadir adalah satu kelompok tunarungu yang diundang, Kristen, ada juga beberapa yang bukan Kristen untuk hadir di ulang tahun itu. Nah, karena saya bisa berbahasa isyarat, akhirnya mereka bertanya, di mana saya bergereja? Saya menjawab di GKI Pasir Koja. Nah, sejak itu mereka datang ke Pasir Koja untuk beribadah di GKI Pasir Koja. Jadi kalau saudara ke Pasir Koja, ada kelompok tunarungu yang beribadah setiap jam 9.30, dan itu dimulai dari perjumpaan saya dengan Samuel, seorang murid les, yang bukan hanya saya mendapatkan uang berkat dari Tuhan melalui dia, tapi saya juga dipersiapkan Tuhan melalui perjumpaan itu untuk bisa belajar bahasanya dan kemudian melayani tunarungu. Dan saya melayani dari tahun 98-an sampai sekarang tunarungu ada. Sampai saya 2012 melanjutkan studi ke STT Jakarta dan saya tidak lagi bergabung di kelompok tunarungu, tapi pelayanan itu masih tetap ada. Nah, buat saya perjumpaan berjalan bersama Tuhan itu selalu sesuatu yang misteri, tetapi ada selalu rancangan Tuhan yang memperjumpakan kita dengan hal-hal yang baik. Maka itu apapun yang sedang kita jalani hari ini, mari kita lihat ada penyertaan Tuhan, ada perjumpaan di mana Tuhan selalu mengundang kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan kita juga bermisi di situ. Maka itu kita perlu kepekaan dan juga memberikan hati dalam pelayanan itu. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun buat GKI Kebonjati yang ke-100 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Jika jiwaku
Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengaku bahwa kami mewarisi dosa dari nenek moyang kami. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Bantu kami untuk melepaskan beban dosa yang mengikat kami. Dalam kasih-Mu, kami ingin menemukan jalan menuju pengampunan. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Ajar kami untuk tidak terjebak dalam siklus dosa yang diwariskan. Kami ingin memulai hidup baru dalam kasih-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mengatasi godaan dan memilih yang benar. Biarlah kami belajar untuk mengampuni satu sama lain. Kami ingin hidup dalam cahaya pengampunan-Mu. Ajar kami untuk melihat orang lain dengan kasih, bukan dengan penilaian. Dalam setiap langkah kami ingin mencerminkan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan kedua yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk para generasi muda, tetap bersemangat, tetap rajin melayani Tuhan. Saya lansia GKI Kebonjati supaya badan sehat. Sebelum PA saya ikut senam sehat. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan memimpin hidupku. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Lansia Kebonjati, saya ikut paduan suara Elkana, saya ikut menyanyi. Tuhan memimpin hidup. Kami lansia GKI Kebonjati selalu gembira berkumpul bersama teman-teman di gereja. Kami lansia Kebonjati tiap Kamis kedua dan keempat pasti ikut PA lansia. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku lansia. Kami lansia Kebonjati tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Saya lansia GKI Kebonjati, siap melayani dan tetap semangat. Aku percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Kami lansia GKI Kebonjati selalu setia dan bahagia.
Halo teman-teman, nama saya Elin. Hari ini saya akan membaca quote ketiga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang memasang bintang-bintang di langit, memberi terang dan kecantikan, sebagaimana Tuhan memberikan ketampanan dan kecantikan pada setiap anak-anaknya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, puji Tuhanmu, janganlah jemu. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, puji Tuhanmu, janganlah jemu. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Murid-muridlah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah, juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Bahtera Nuh dari Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Waktu pun berlalu, orang-orang yang tinggal di bumi ciptaan Allah semakin banyak. Tetapi makin lama orang yang mengingat Allah semakin sedikit. Kenapa ya? Bahkan beberapa orang yang tidak tahu siapa Allah sebenarnya juga semakin banyak. Banyak dari mereka merampas milik orang lain. Mereka kejam terhadap sesamanya, hanya memikirkan diri mereka sendiri dan merusak bumi yang indah ciptaan Allah. Allah melihat bumi menjadi sarang kejahatan, penuh dengan keserakahan, kebencian, dan kekerasan. Allah pun memutuskan untuk memulai semuanya dari awal lagi. Di bumi ada seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah atas semua hal baik yang Tuhan berikan. Siapa ya? Orang tersebut adalah Nuh. Nuh mengasihi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.
Nuh mendengar saat Allah berfirman kepadanya. Nuh, firman Allah kepadanya suatu hari, Aku akan mendatangkan banjir untuk membersihkan bumi ini. Engkau harus membuat sebuah bahtera perahu besar yang akan mengapung di atas banjir itu. Kau harus membawa istrimu dan ketiga anakmu, Sem, Ham, dan Yafet, serta semua makhluk hidup masing-masing sepasang. Aku akan menjagamu agar tetap aman di dalam bahtera. Maka Nuh pun mulai membuat bahtera. Pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga bertahun-tahun. Allah memberitahu berapa panjang bahteranya, berapa tingkat tinggi lantainya, dan letak pintu-pintunya. Allah memberitahu Nuh untuk melapisi bagian luar bahtera dengan tar, supaya tahan air. Nuh juga harus mengumpulkan makanan untuk keluarganya dan binatang-binatang itu. Nuh tidak tinggal di pantai. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan dan menertawakan. Mereka berpikir bahwa Nuh sudah gila. Akhirnya bahtera Nuh pun sudah selesai. Allah memberitahu Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari tiap makhluk hidup. 7 pasang untuk tiap burung dan 7 pasang untuk tiap binatang yang nantinya akan digunakan sebagai persembahan. Dan itulah kisah tentang bahtera Nuh. Menarik bukan? Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menjaga umat-Mu, seperti Engkau menjaga Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Ajar kami untuk menjadi seperti Nuh, yang taat kepadamu dan setia melakukan apa yang Kau perintahkan. Tolong kami untuk selalu percaya bahwa Engkau menjaga kami, meskipun ada badai dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami dan menjanjikan pelangi sebagai tanda kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Engkong. Terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Amma udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, saya mau Yeye. Bye ya Oma. Oma, I love you. Hai usiang aku. Nana deh Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama, senang sekali mempunyai Engkong seperti kalian. I love you, Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.